Halo teman-teman Rebaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Apakah sudah mempunyai pasangan atau masih menjomblo? Ingatlah bahwa jodoh pasti akan pergi kalau Anda masih bau menyan. Ngomong apa sih? Lanjut ke materi. Kembali lagi bersama saya Bon yang selalu berada di rumah untuk membuat hiburan para penonton semua. Kali ini saya akan menyajikan sebuah alur cerita film yang pastinya sangat menghibur dan tentu tidak berguna sama sekali. Dan tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja siapkan kopi kota yang memadai, rebahan santuy. Selamat menonton dan enjoy this video. Kisah akan berfokus pada sosok pria yang bernama Bond, di mana kita melihat dia sewaktu di penjara dan diganggu oleh beberapa narapidana lain, sekaligus menegaskan bahwa Bond adalah seorang petarung yang memiliki kemampuan tinggi. Setelah bertahun-tahun di penjara, akhirnya Bond bebas dan mencoba untuk memulai kehidupan barunya, di mana dia mengontrak di salah satu rumah yang pemiliknya seorang pria tua dan anaknya yang cantik. Si cantik pun memberitahu Bond tentang peraturan tinggal di sini. Di antaranya tidak boleh ada senjata, gangster, dan perjudian, maupun jerit malam. Music and no women. Adegan berpindah ke sebuah pertarungan jalanan ala-ala Fight Club, di mana laga tersebut diadakan oleh seorang mafia berbahaya yang bernama James. Ini orangnya. James sendiri memiliki petarung andalannya yang bernama Hammerman. Ini orangnya. Selain memiliki otot yang kekar, Hammerman ini merupakan sosok petarung sadis dan tak memiliki ampun terhadap lawannya. Di arena sendiri ada seorang pria yang bernama Pinball, di mana si Pinball ini merupakan semacam manajer yang memiliki petarung sendiri untuk ditandingkan di arena tersebut. Namun petarungnya harus kalah oleh Hammerman dan dibantai habis dengan mudah olehnya. Setelah kalah, Pinball pun memberikan uang taruhannya kepada James, dan kita akan melihat sosok James yang tidak hanya mengintimidasi, tetapi memiliki pengaruh yang kuat di lingkungan tersebut. Saat Pinball masuk ke mobil, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan Bond yang meminta untuk menjadikan dirinya sebagai petarungnya, dan ingin agar bisa bertarung dengan Hammerman. Awalnya Pinball menolak hal tersebut karena dia tidak ingin mengambil resiko kalah dengan mempertaruhkan petarung yang belum diketahui asal-usulnya. Namun saat Bond menggolorkan uang, dia langsung membawa Bond ke arena. Sebelum masuk ke arena, mereka berdua pun bertemu dengan James, di mana Bond terus memandangi si wanita sehingga membuat James merasa risih, untuk kemudian melamot si wanita untuk menunjukkan bahwa si wanita adalah miliknya. Saat sudah masuk ke arena, Bond pun dilawankan dengan seorang petarung berbadan lumayan besar bernama Bigel, di mana petarung ini memiliki jurus pukulan beruntun yang sangat mematikan. Bond sendiri mengubah tekniknya dalam mode bertahan, kemudian menyerang Bigel dengan dua tendangan biasa yang membuatnya langsung KO. Melihat masa depan cerah tersebut, Pinball pun langsung memutuskan untuk fokus menjadi manajer Bond dan ingin agar Bond terus bertarung sampai nanti bisa bertarung dengan Hammerman. Bond pun sempat menanyakan tentang si wanita, namun Pinball memperingatinya untuk jangan pernah memikirkan tentangnya karena dia adalah milik si James yang sudah pasti siapapun tidak ingin macam-macam dengannya. Karena Bond terus bertanya tentang si wanita, akhirnya dia menceritakan sedikit yang dia tahu.
bahwa dulu si wanita memiliki seorang suami yang baik, tetapi saat James menjebak suaminya dan mengasuh anaknya, James pun menjadikan si wanita sebagai pendampingnya dan menjeratnya dengan narkoba agar si wanita tidak bisa lepas darinya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan betapa sadisnya James ketika mengunjungi rekan bisnisnya, di mana dia tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. Jangankan ke orang lain, ke rekannya sendiri saja dia bisa melakukan tindakan ekstrim yang membuat rekannya meregang nyawa. Sementara itu, Bond baru saja tiba di kediamannya yang sampai sini kita masih belum mengetahui apa tujuan Bond sebenarnya. Dan kenapa dia sangat ingin sekali bertarung dengan Hammerman. Dan kenapa juga Bond sangat ingin sekali mengetahui tentang si wanita. Sabar, nanti juga akan terungkap. Esok pagi Bond terlihat sedang bermain catur bersama si kakek. Dan tak lama datanglah Pinball untuk menjemputnya. Pinball pun membawa Bond ke arena berbeda, di mana di situ ada dua petarung wanita yang sedang bertarung. Setelah pertarungan itu selesai, kini saatnya giliran Bond bertarung, di mana dia akan melawan petarung terbaik di sana yang memiliki gigi emas 25 karat. Bond yang masih dipertanyakan asal-usulnya ini pun ternyata bisa menganalisa gerakan musuh dengan sangat detail, di mana dia hanya menggunakan satu pukulan untuk mengalahkan si gigi emas. Tak ingin kalah taruhan begitu saja, si manajer musuh berbuat tidak sportif dengan memaksa Pinball untuk menaikkan taruhannya dengan menurunkan dua petarung sekaligus untuk melawan Bond. Dan tentu itu bukan masalah besar untuk seorang Bond. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya, si manajer musuh pun semakin tak sportif, di mana dia tidak mau mengaku kalah dan menaruh uangnya di dalam celana dirinya. Tak mau ambil pusing, Bond pun menghajar siapa saja yang menghalanginya dan mengambil uang tersebut tepat di sangkar burung beo orang tersebut. Terakhir, Bond pun dihadang oleh petarung wanita yang kita lihat tadi di awal, yang ternyata hanya ingin memberikan nomor teleponnya dan meminta Bond untuk jangan lupa meneleponnya nanti. Sejak malam itu mereka pun memperang dan bertarung di arena yang lebih ramai, sehingga membuat Pinball mendapat banyak uang dan mampu membeli mobil baru yang tentunya tidak kredit alias cash. Dan bersamaan dengan itu, Bond pun terus melatih dirinya hingga bisa disimpulkan bahwa Bond sepertinya ahli bela diri di masa lalu. Saat pulang larut malam, Bond pun sudah disambut oleh si cantik yang belum tidur, di mana dia melihat Bond terluka dan memutuskan untuk mengobatinya. Dan bersamaan dengan itu, si cantik pun curhat mengenai anak asuhnya yang sudah lama berada di sana. Entah siapa orang tuanya, begitupun dirinya. Si cantik pun jujur perihal dirinya yang sedang ingin, karena sudah lama tak mendapatkan sentuhan dari pria sejati. Aduh. Keesokannya kita akan melihat kekejaman lain yang dilakukan oleh James, di mana dia mengejar seorang wanita pekerja dan menabraknya hingga dia ngebungkrep alias tewas saat itu juga. Feel bad.
Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Hammerman sedang meminum obat dan disuntikkan steroid. Karena malam ini adalah pertarungannya melawan Bond yang sudah kita semua tunggu-tunggu. Dengan tubuh besar menggumpalnya, Hammerman pun nampak mengerikan, tetapi hal itu ternyata tidak membuat Bond takut dan justru berhasil menendang kepalanya di menit-menit awal. Tanpa tersentuh sedikit pun, Bond mampu mengalahkan Hammerman dan menang mutlak atas dirinya. Saat akan menagih uang taruhannya, Pinball pun merasa sedikit canggung saat menerimanya, karena ditakutkan jika James tidak menerima kekalahannya. Setelah menyerahkan uangnya, James pun mengajak Bond dan Pinball ke rumahnya dalam rangka untuk merayakan kemenangan mereka. Ternyata James memiliki rencana lain, di mana dia ingin agar Bond menjadi petarungnya dan bertanding dalam laga yang lebih besar. Di situ James pun memperlihatkan seorang petarung yang sudah membunuh 4 orang lawannya dan digadang-gadang sebagai petarung paling hebat di dunia. Melihat bahwa Bond terlihat masih ragu, James pun melakukan strategi lain di mana dia meminta si wanita untuk tidur bersama Bond dan membujuknya agar mau bertarung demi James. Hingga saatnya mereka bersama, akhirnya terungkap bahwa tujuan Bond menemuinya adalah untuk menepati janjinya kepada si suami si wanita yang merupakan sahabat Bond di penjara. Namun terjadi sebuah insiden ketika James membayar napi lain untuk membunuh suami si wanita agar si wanita bisa menjadi milik James seutuhnya. Dan tujuan Bond adalah untuk membebaskan si wanita dari si James ini. Setelah berpura-pura melakukan pengenceritan, Bond pun mengatakan bahwa dia akan membawa wanita pergi bersamanya sementara dan akan memikirkan kembali tawarannya tersebut. Bond pun membawa si wanita ke tempat rehabilitasi dengan janji bahwa setelah ia sembuh, Bond akan membawa si wanita kepada anaknya. Di sisi lain, James pun terlihat menemui seseorang yang lain bernama Franklin, di mana pria ini merupakan mafia lain yang lebih besar dan salah satu anggota dari sebuah organisasi yang mengadakan pertandingan internasional. Satu hal yang menarik bahwa untuk bertarung dengan petarung terbaik di dunia, James harus membayar uang sebanyak 5 juta dolar untuk bisa masuk ke dalam organisasi mereka dan memasukkan Bond ke dalam pertandingan tersebut. Sementara itu, Bond dikejutkan dengan meninggalnya si kakek karena telah dibunuh berandalan dan menghampiri si wanita untuk menenangkannya. Di sisi lain, Hammerman pun datang menemui Pinball di bar untuk mencari di mana Bond berada. Sempat dihajar habis-habisan, Pinball pun selamat dengan datangnya Bond ke sana yang langsung menembak jatuh Hammerman. Sementara itu, James pun mendapat informasi bahwa si wanita terlihat berada di tempat rehabilitasi untuk kemudian mengirim anak buahnya ke sana, dan yang mereka temukan justru Pinball dan Bond yang langsung menghabisi mereka semua. Dengan ponsel milik anak buahnya, Bond pun melacak keberadaan James dan memutuskan untuk mengikutinya. Sesampainya di lokasi, James pun ternyata menuju ke tempat di mana Franklin dan organisasinya berkumpul, sehingga mau tidak mau Bond harus bertarung dengan petarung terbaik di dunia. Saat Bond mengatakan tentang tujuan dia untuk balas dendam atas suami si wanita, James pun mengatakan semuanya dan mengakui bahwa dialah pelakunya tanpa dia sadari bahwa Bond sedang merekam hal itu dan mengirimkan kepada Pinball. Otomatis Pinball pun dengan cepat mengirim video itu ke polisi untuk mengepung tempat tersebut. Selesai dengan itu,
Akhirnya si petarung terbaik pun muncul dan pertarungan dimulai. Diawali dengan gerakan tipuan, mereka pun bertarung dengan tempo lambat. Merasa bahwa Bond sedikit jago, si petarung terbaik pun membuka jasnya dan mulai serius dengan pertarungannya. Saat Bond sudah mengunci kaki si petarung terbaik, Bond justru mengaku kalah dan menghentikan pertarungannya. James yang kesal pun akhirnya turun tangan dan memutuskan untuk membunuh Bond dengan tangannya sendiri. Franklin pun menyuruh anak buahnya untuk memberikan Bond sebuah pedang agar pertarungannya seimbang. Namun Bond justru hanya mengambil sarungnya untuk bertarung. Hanya dengan sarungnya saja, Bond mampu membuat tangan kiri James terputus dan menderita seumur hidupnya. Tak lama datanglah polisi mengepung tempat tersebut dan Bond dengan cepat kabur dari sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat si wanita sudah sembuh dan datang ke rumah kontrakan Bond yang ternyata anak yang diasuh si cantik merupakan anak si wanita. Setelah misinya selesai, Bond pun pamit untuk pergi dan saat keluar dia pun bertemu dengan Pinball untuk mengajaknya bertarung kembali. Tetapi dia menolak karena memiliki misi lain, yakni untuk mengalahkan petarung paling lengkap di dunia, yang tidak lain adalah Yuri Boyka. James sendiri dihukum di penjara, tempat Bond di penjara dulu. Dan terlihat dia dihampiri oleh beberapa napi suruhannya dulu, dan dibool ramai-ramai oleh mereka. Tamat ending yang memboolkan. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah selamatkanlah bini orang. Jangan semangat dan tetap menyerah. Buah pepaya di oven, mobil mundur sampai di Kediri. Saya Bond, pamit undur diri.